Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kalian selalu sehat. Minggu kemarin Pak Ali memberikan soal pretest atau soal awal, yaitu tentang perbandingan. Soalnya itu terdiri dari 5 nomor, ya, yang mana ini salah satu soal penalaran, ya, soal penalaran, karena kalian dengan membaca soal ini harus bisa menghitung, paling tidak membaca apa yang harus dilakukan. Contohnya nomor 1 kemarin begini: Moza dan Zihan mengikuti perkemahan Sabtu Minggu atau disebut persami. Moza dan Zihan mencoba membuat air sirup rasa stroberi untuk semua peserta persami dengan komposisi sebagai berikut. Artinya Moza dan Zihan itu bekerja sama membuat minuman yang akan disajikan kepada teman-temannya. Komposisi A, Moza membuat 2 botol sirup dengan 3 gelas besar air putih. Oke lah, nggak mungkin ya cuman airnya segelas, pakai gelas, mungkin maksudnya ini teremos lah. Komposisi B, 5 botol sirup dengan 9 gelas. Komposisi C, 1 botol sirup dengan 2 gelas. Dan komposisi yang keempat atau D adalah 3 botol sirup dengan 5 gelas. Pertanyaannya adalah, komposisi manakah yang paling manis? Jelaskan alasanmu. Nah, kalau dilihat dengan mata atau dengan akal kita, difikirkan, itu pasti kita berpikir bahwa yang manis adalah yang sirupnya banyak. Komposisi A 2 botol, komposisi B 5 botol, komposisi C 1 botol, komposisi D 3 botol. Nah, itu biasanya anak-anak yang awam atau yang tidak berpikir secara analogi atau secara mendalam, mikirnya oh sirupnya banyak pasti manis. Padahal kalian tahu manis dan tidaknya itu tergantung banyaknya air yang dicampurkan. Nah, sehingga untuk menjawab ini kalian mungkin bisa menebak jawabannya B. Tapi padahal bukan itu jawabannya. Jawaban yang benar adalah kita lihat perbandingannya. Nah, coba lihat nih perbandingannya. Nah, ya, kita lihat perbandingannya itu, yaitu komposisi A itu nilainya 2/5, diperoleh dari 2 sirup dan 3 air, berarti 2/5. Komposisi B adalah 5/14, komposisi C adalah 1/2, dan komposisi D adalah 2/8. Diperoleh pecahan berikut. Siapa yang nggak tahu pecahan ini dapat dari mana? Nah, silahkan tanya temennya ya. Temennya kalian, siapa tahu ada yang sudah paham. Saya ulangi, 2/5 itu diperoleh dari 2 sirup dan 5-nya itu diperoleh dari 2 plus 3 air. Nah, dan seterusnya sehingga diperoleh pecahan-pecahan itu. Nah, dari situ kita bisa lihat pecahan mana yang nilainya semakin besar atau yang paling besar. Kalian waktu SD sudah pernah bagaimana cara menentukan pecahan yang paling besar? Siapa yang tahu? Nah, untuk menentukan pecahan yang paling besar adalah penyebutnya disamakan. Kalau penyebutnya disamakan, maka diperoleh adalah pecahan yang komposisi C. Ya, komposisi C itu nanti nilai pecahannya semakin besar, maka itulah yang semakin manis. Jadi cara menentukannya seperti itu.
Sekarang soal nomor 2. Nah, nomor 2 nih yang kemarin pada nanya. Kemarin nomor 2 tuh nanya, gimana ya? Nomor 2 itu nggak ngerti, Pak. Nah, ini dia nomor 2. Ya. Nomor 2 tuh soalnya kemarin begini. Ini. Nah, di gambar itu ada, sebentar. Oh. Ini dia nomor 2 yang kemarin kalian tanya. Nomor 2 itu adalah ada 2 bungkus kemasan sebuah produk, yaitu yang satu bungkus isinya oatmeal dan satu bungkusnya susu. Kalian tahu ya oatmeal? Oatmeal itu semacam sereal di dalamnya itu ya, makanan tapi mengandung karbohidrat. Nah, terus ini sama kayak kalau anak-anak minum yang itu dicampur sereal, dicampur susu gitu loh. Kayak sup jadinya. Nah, di sini ada soal, Soraya sarapan oatmeal 20 gram dicampur dengan susu 100 ml. Nah, pertanyaannya adalah berapa banyak masing-masing energi total dalam kilokalori yang diterima tubuh Soraya. Jadi di sini kita cari dulu energi yang diperoleh dari oatmeal dan energi yang diperoleh dari susu cair tadi. Caranya gimana? Kita lihat bungkusnya. Bungkusnya di sini ada satu bungkus ini kalau habis itu isinya 35 gram mengandung totalnya 140 kilokalori. Sedangkan susu cairnya di sini isinya 250 liter mengandung energinya 190 kalori. Itu kalau habis diminum. Tapi Soraya kan makannya atau minumnya kan nggak semua. Ya, Soraya itu hanya memakan oatmealnya 20 gram, susunya 100 ml. Maka kalian harus tahu perbandingan dari oatmeal yang dimakan dengan susu yang dicampurkan. Nah, kita lihat nih jawabannya. Nah, kemarin banyak yang nanya, Pak, nomor 2 susah, Pak. Nah, ini dia. Coba kita perhatikan. Soraya minum oatmeal 20 gram dari 30 gram per bungkusnya. Jadi tadi kan oatmeal tadi satu bungkus 35 kg isinya. Soraya hanya makan 20 gram. Ya kurang lebih separuh lebih lah. Ya, sehingga diperoleh perbandingan 20 per 35. Kenapa kok ditulis 20 per 35? Bukan dicampur. Karena ini bukan campuran, tetapi ngambil dari tempat yang ada. Kalau soal nomor 1 tadi kan sirup dan airnya dicampur, digabung. Kalau ini adalah 20 dari total perbungkusnya. Nah, ini pecahan pertama. Dikalinya total kilokalori energinya 140. Jadi 20 per 35 kali 140. Sedangkan dalam susunya atau dari susunya Soraya minum hanya 100 ml. Dari bungkus yang ada 250 ml. Sehingga diperoleh 100 per 250 kali 190 kilokalori. Nah, ini dihitung nih. Ya, pecahan-pecahan ini dihitung. Sehingga kalau kita hitung, diperoleh, nah ini dia hasil hitungannya, yang atas dapat 80 kilokalori dan yang bawah dapat 76 kilokalori. Maka Soraya pada makan sekali makan itu menghasilkan jumlah energi dalam kilokalorinya, dalam kalorinya itu diperoleh sebanyak tinggal dijumlahkan nih. Berarti 80 ditambah 76 kurang lebih 156 kilokalori. Itulah untuk soal nomor 2. Sedangkan untuk soal nomor 3 caranya sama.
Kita perhatikan soal nomor 3 ya, di mana soal nomor 3 menceritakan bahwa ada dua mesin fotokopi yang masing-masing menghasilkan hasil kopian ya dalam setiap waktunya. Kalau saya baca, pada sebuah tempat fotokopi terdapat dua mesin yang digunakan, yaitu mesin A dan mesin B. Mesin A mampu menyalin atau memfotokopi 15 lembar lebih banyak dari mesin B dalam waktu 3 menit. Jadi perbedaan hasilnya itu ada A dan B. Dalam 3 menit perbedaannya 15 lembar. Sedangkan mesin B mampu menyalin 15 lembar dalam waktu 60 detik. Ya, mesin A lebih banyak dari mesin B hasilnya, sedangkan mesin B hasilnya sudah ketahuan 15 lembar dalam waktu 60 detik. Apabila Sakinah menyalakan bahwa mesin A lebih cepat dibandingkan mesin B, nah pertanyaannya di sini lebih cepat. Anggaplah kalau sama, maka hitunglah banyaknya hasil kopian yang diperoleh mesin A dan mesin B setelah 1 jam atau 60 menit. Nah, kalau pertanyaannya lebih cepat, di sini tidak disajikan berapa kecepatan atau waktunya. Anggaplah sama menyalakannya, ya. Waktunya sama, menggunakannya sama. Nah, kita lihat jawabannya, ya. Jawabannya itu adalah, nah, mesin A mampu menyalin 15 lembar lebih banyak dari mesin B dalam waktu 3 menit. Sehingga kalau didapat dalam persamaan matematikanya, mesin A sama dengan 15 plus B dalam waktu 3 menit. Berarti dalam 1 menit, mesin A menghasilkan 5 lembar lebih dari mesin B. Saya ulangi, mesin A 15 lembar lebih banyak daripada B, itu waktunya 3 menit. Kalau 1 menit berarti 15-nya bagi 3, ketemu 5 lembar plus atau 5 lembar lebih banyak dari mesin B. Nah, mesin B itu sendiri bisa menghasilkan dalam waktu 60 detik, kalian tahu 60 detik itu 1 menit menghasilkan 15 lembar. Sehingga mesin A dalam 1 menit memperoleh 15 lebih 3 lembar atau 18 lembar. Itu 1 menit. Nah, 1 menit kalau dijumlahkan setiap mesinnya itu diperoleh adalah 15 atau 18 ditambah 15. Dalam 1 menit kedua mesin itu menghasilkan 33 lembar. Nah, pertanyaannya adalah selama 1 jam. Kalian tahu 1 jam itu berapa menit? Ya tinggal dikalikan saja. Maka dalam 1 jam adalah 60 menit, masing-masing dikalikan sehingga 33 kali 60 hasilnya 1980 lembar. Itulah jawaban untuk. Baik, ini soal nomor 4. Ya, soal nomor 4 kalau kita perhatikan adalah ada sebuah grafik yang mana grafik itu menunjukkan kecepatan yang ditempuh oleh sebuah mobil dan waktu yang ditempuh oleh sebuah mobil itu. Misalnya mobil tadi, kalau kecepatannya dia menggunakan 60 km per jam, waktu tempuhnya 4 jam itu untuk sampai tujuan. Kalian bisa menebak kira-kira 60 km per jam dengan waktu tempuh 4 jam berarti berapa jarak yang ditempuh. Nah, ternyata di titik yang kedua ini sama. Kalau kecepatannya 40, waktunya tambah banyak. Kenapa alasannya? Ya karena jalannya pelan pasti nyampainya lama. Kalau di titik yang ketiga kecepatannya 30, maka nyampainya 8. Dan titik yang keempat kecepatannya menggunakan 20, nyampainya 12 jam.
Nah, kalian bisa nebak nih, kira-kira jarak yang lagi ditempuh mobil itu berapa? Apakah jaraknya berubah-ubah dari A ke kota B? Misalnya kota A, kota B jaraknya sama. Apakah setiap waktu dia bisa berubah? Kan tidak, jarak itu harus tetap sama. Sehingga kalau kita kalikan 60 kali 4 diperoleh berapa? 240 kilometer. Jadi 240 kilometer itu yang ditempuh untuk jarak kota A ke kota B. Sekarang kalau kita lihat pertanyaannya, asumsikan mobil itu melaju dengan kecepatan tetap atau konstan. Jika Intan mengendarai mobil dengan kecepatan 80 km per jam, maka Intan akan sampai tujuan setelah 2 jam. Nah, kalau Intan berkendara 80 km per jam, Intan nyampe 2 jam. Pertanyaannya, berapa jarak tempuh pada 2 jam tersebut dengan kecepatan 80 km? Kalau Intan bergeraknya 80 km, waktu tempuhnya 2 jam, maka kita bisa hitung jarak yang ditempuh adalah tinggal kalikan aja, yaitu 80 dikali 2. Maka Intan melakukan perjalanan itu pada jarak 160 km. Sedangkan pada pertanyaan kedua, apakah sama jarak yang ditempuh Intan dengan jarak pada tabel di atas? Kalian tentu bisa jawab. Jawabannya adalah kalau tadi yang di atas jaraknya 240, sedangkan Intan hanya 160, maka diperoleh jawaban jaraknya tidak sama. Itulah pertanyaan nomor 4. Baik, untuk nomor 5, nah, nomor 5 ini adalah soal menalar juga, ya. Soal menalar, kamu baca tabel, setelah dibaca dimengerti, itu ada sebuah ukuran, nanti ketemu berapa, masuk ke dalam jenis yang mana. Ini sebenarnya soal-soal ini adalah soal mudah, hanya biasanya kalian diminta menalar dulu. Ibaratnya baca soal, kalimatnya suruh ngapain, terus nanti hasilnya seperti apa. Ini yang nanti akan yang akan sering dimunculkan pada soal-soal ujian atau yang sering disebut dengan AKM, Assessment Kompetensi Minimal. Kita lihat soal nomor 5. Soal nomor 5 itu, soal nomor 5 itu ada jenis-jenis peta yang mana ada peta teknik, ada peta skala besar, ada peta skala kecil, skala sedang, peta skala kecil, dan peta geografis. Nah, jenis-jenis peta ini ditentukan dengan besar skalanya. Ya, peta teknik atau yang sering dipakai oleh para insinyur itu skalanya antara 1:100 sampai 1:5000. Sedangkan peta skala besar itu ukurannya untuk peta skalanya adalah 1:5000 sampai 1:250.000. Itu peta skala besar. Peta skala sedang adalah 1:250.000 hingga 1:500.000. Dan peta skala kecil adalah 1:500.000 hingga 1:1 juta. Dan peta geografis adalah peta yang perbandingannya lebih dari 1:1 juta. Makanya kalian tahu pada peta semakin digambar tempatnya semakin kecil atau ibaratnya Pulau Jawa semakin digambar kelihatan semua, itu skalanya adalah semakin kecil, yaitu angkanya besar. Angka besar itu bukan semakin besar, tapi justru semakin kecil. Ya, contoh 1:100 dengan 1:1 juta itu bukan besaran 1:1 juta,
tetapi lebih besar 1:100. Kita lihat perbandingannya, dibagi 100 dengan dibagi 1 juta, itu nilainya akan lebih besar dibagi 100. Ya, sehingga kalian bisa lihat, kalau lihat peta itu semakin gambarnya besar, skalanya itu juga semakin besar. Angkanya semakin kecil, tapi nilainya semakin besar. Sena mengukur jarak dari rumahnya ke sekolah sejauh 1 km. Kemudian Sena membuat sebuah peta dari jarak rumahnya ke sekolah dengan penggaris sejauh 8 cm. Berdasarkan informasi tersebut, apa yang dapat Anda simpulkan mengenai jenis peta yang dibuat Sena? Nah, kita perhatikan. Nah, ini dia. Peta yang dibuat Sena adalah peta apa? Nah, kita ukur dulu. 8 cm di kertas itu mewakili 1 km yang jarak rumah Sena ke sekolah. Kita lanjutkan, satuannya dicoba disamakan. 8 cm sama dengan 1000 meter. 1000 meter diperoleh dari, kamu tahu ya, kilometer. 8 cm dirubah lagi menjadi sama dengan 100.000 cm. Nah, karena satuannya sudah sama, maka tinggal disederhanakan. 8 bagi 8 ketemu 1, 100.000 bagi 8 ketemu 12.500. Kita tinggal cocokkan di tabel peta yang mana yang antara itu. Ternyata adalah jenis peta yang kedua, yaitu peta skala besar. Nah, inilah kira-kira penjelasan soal yang kemarin Bapak kasih, ya. Soal yang kemarin Pak Ali kasih minggu kemarin, kamu mungkin udah jawab, sudah mencoba menjawab dulu, kita konfirmasi atau kita cocokkan jawaban kamu dengan jawaban Pak Ali, ya. Nah, tolong kalian sering lihat videonya, terus kalau belum ngerti dilihat lagi dan seterusnya. Ajarin adik kelas kamu, ya, yang kelas 6, kelas 5, silakan dibagi videonya. Terima kasih, semoga kalian tambah pinter. Assalamualaikum.